محمد لا نرى إلا شفاعته محمد خير داع عند مزدحم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى روح الإمام أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي رحمه الله تعالى وإلى روح الشيخ عبد الصمد الفلمباني رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل العاشر في ذكر الموت. Fasal yang ke-10 pada menyatakan zikrul maut. Adapun zikrul maut yakni ingat akan mati itu, maka itu sifat yang kepujian yang dituntut oleh syara'. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Artinya, kata olehmu bahwasanya mati yang lari kamu daripadanya itu, maka bahwasanya ia mendapat akan kamu. Artinya, seseorang tidak akan boleh lari daripada kenyataan mati, daripada hakikat mati.
setinggi-tinggi pangkat manusia, paling kaya manusia di dunia, semuanya akan mati. Tidak ada yang berkecuali. Dan tujuan kita mengingati mati supaya kita sadar akan tempat kembali kita di akhirat nanti. Lalu dia memperbaiki hidup kita dengan takwa. Bukanlah makna orang yang mengingati mati itu tidak usah bekerja. Bukan begitu maksudnya. Kalau bekerja baik-baik, jangan menipu orang, jangan membohongi orang. Kalau apapun dikerjakannya disuruh supaya bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena dia ingat mati, ingat surga, ingat neraka. Itu maksudnya. Bukan makna mengingati mati itu ingat mati lalu tidak bekerja apa-apa. Bukan demikian maksudnya. Supaya hidup kita menjadi bagus dan amal kita menjadi amal yang saleh. Seterusnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhiqin min al-'aishi illa wassa'ahu 'alaihi, wala fi sa'atin illa dayyaqaha 'alaihi." Artinya banyakkan oleh kamu menyebut akan mati yang memutuskan akan lezat. Yakni banyakkan oleh kamu mengingatkan akan maut yang menghilangkan lezat di dalam dunia. Maka bahwasanya tiada menyebut akan dia oleh seorang di dalam picik daripada kehidupannya. Picik itu kesempitannya, dalam picik, dalam kesempitan. Terus. Melainkan meluaskan ia atasnya. Dan tiada menyebut akan dia oleh seorang dalam luas kehidupannya, melainkan memicikkan ia atasnya. Dan sabda Nabi SAW, artinya mengingati mati itu menetralkan supaya seorang jadi netral, bagus. Maksud netral itu baik berhadapnya kepada hidupnya sampai ke negeri akhirat. Coba bayangkan, kalau kita nasihati seseorang, suruh bertahajud malam nanti. Kamu kena bertahajud nanti malam, tapi umur kamu masih ada 10 tahun lagi. Mungkin dia buat, mungkin dia tidak. Tapi kalau kita katakan, kamu bertahajudlah malam ini, mungkin besok pagi kamu akan mati. Gak sempat lagi ya, mesti buat juga malam ini. Nah itu maksudnya. Supaya orang bersegera membuat kebaikan. Kalau dibilang baginya ada 5 tahun lagi bisa hidup, ya besok-besok malam aja. Bulan Dudi aja. Tapi kalau kita katakan mungkin kamu nanti jam 8 malam akan mati. Wah, dan itu ada kemungkinannya. Bukan mustahil, ya kan? Nah, jadi mengingati mati itu membantu kita untuk menegur diri kita. Dalam peribahasa, kalau kita tidak mengingatkan orang dengan kematian, bebuih mulut menasihati dia, dia tidak akan mendengar nasihat kita. Jadi ini senjata yang ampuh untuk menundukkan hati kita. Ingat akan Allah, ingat akan kematian. Bukan jangan membangun, bukan jangan membina apa-apa, tidak. Maksudnya kalau membangun pun baik-baik. Ingatlah dengan Allah. Jangan sampai membuat sesuatu yang di sana ada maksiat atau di sana yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lamu ibnu Adam, lama akaltu minha samna." Artinya jikalau tahu binatang daripada maut seperti yang mengetahui akan dia oleh anak Adam, niscaya tiada memakan kamu daripadanya akan minyak. Kurus kering dia binatang. Kita gemuk, kalau ingat mati. Lihat orang mati tiap hari masih gemuk lagi. Kalau binatang itu tahu mengingati mati, tidak akan ada lemak binatang itu. Karena dia takut akan kematian. Tapi dia tidak faham. Ya. Terus. Dan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'a syuhada'i ahadun?" Qala na'am, man dzakara al-mauta fil yaumi wal lailah 20 marrah. Artinya, wahai Rasulullah, adakah dibangkitkan serta syuhada pada hari kiamat akan seorang? Maka sabdanya, bahkan yaitu seorang yang menyebut akan maut di dalam sehari semalam 20 kali. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mauti wa'idha." Artinya memadalah dengan maut itu pengajaran dan penjagaan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu bainakum wa'idhaini samitan wa natiqan." Fas-samitu al-maut wan natiqu al-Qur'an. Artinya aku tinggalkan antara kamu itu dua pengajaran dan penjagaan yang mengingatkan akan kamu. Pertama yang diam, kedua yang berkata-kata. Maka yang diam itu yaitu maut dan yang bertutur itu yaitu Al-Quran.
Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, walil arifi fi dzikril mauti faidatani ahaduhuma an-nafratu 'anid dunya wal ukhra asyauqu ilal akhirah. Artinya, dan bagi orang yang arif, yang salik pada menyebutkan maut itu dua faidah. Pertama, lari hati daripada suka kepada dunia, dan kedua, gemar kepada akhirat. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annal 'arifal kamilal mustamirra bi dzikrillahi ta'ala mustaghnin an dzikril maut bal haluhu al-fana'u fit tauhid la iltifata lahu ila madin wala mustaqbalin wala ila halin min haitsu annahu halun bal huwa bin waqtih. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya orang yang arif, yang kamil, yang melazimkan dengan zikrullah ta'ala dan yang melazimkan dengan zikrullah ta'ala, yaitu terkaya ia daripada menyebut akan maut, tetapi halnya itu fana di dalam tauhid, tiada berpaling hatinya kepada yang telah lalu dan yang lagi akan datang, dan tiada kepada hal daripada bahwa sekira-kira ia hal itu, tetapi yaitu ibnu waqtihi, yakni tiada berpaling hatinya kepada suatu yang lain daripada Allah Ta'ala, dan hanya saja semata-mata ia berharap kepada Allah Ta'ala. Wallahul muwaffiq. Maksudnya orang yang arif billah, kan walaupun dia rindu untuk bertemu Allah, tapi dia tidak meminta untuk mati. Walaupun dia rindu bertemu Allah, tapi hendaklah mati, dia tidak meminta untuk mati, tapi dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dimatikan oleh Allah, dia juga bahagia bertemu kekasihnya, yaitu Allah. Kalau tidak dimatikan, berarti masih ada kesempatan untuk membuat kebaikan, untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk sholat dan sebagainya. Jadi dia tidak meminta untuk cepat dimatikan, tapi dia serahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dimatikan berarti sampailah waktu bertemu kekasih. Kalau dipanjangkan umur, ada kesempatan lagi berzikir kepada Allah, ada kesempatan lagi untuk salat. Itu maksudnya. Dia tidak meminta benda itu, terserah kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Ini untuk orang yang arif. Orang yang arif itu maknanya dia kapan-kapan pun bisa berangkat. Tapi kalau tak berangkat pun tak apa lagi, karena masih banyak membuat kebaikan dan pahala. Terus. Al-babu sadis fi fadli zikri wa adabihi wa kaifiyatihi. Bab yang ke-6 pada menyatakan fadilat zikir dan adabnya dan kaifiyatnya. Al-faslul awwalu fi fadilati zikri. Fasal pertama pada menyatakan zikir dan kemuliaannya. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, hai orang-orang yang percaya, mereka itu akan Allah Ta'ala sebut oleh kamu akan Allah Ta'ala sebutan yang banyak. Jadi zikir ini satu perintah yang tidak ada batasnya, berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau salat, mau salat sunat habis asar, kalau mutlak nggak boleh. Kalau mau puasa hari raya nggak boleh. Kalau mau baca Quran orang yang junub nggak boleh. Kan ada batas-batas tertentu. Tapi zikir itu dalam setiap waktu, setiap keadaan, tidak ada halangan, bebas kapan-kapan pun. Nggak bisa berzikir dengan zikir lisan, dengan lidah, berzikir dengan hati. Sehingga kalau seseorang dalam WC sekalipun bisa berzikir dengan kalbi, dengan hatinya. Walaupun bukan la ilaha illallah dalam WC begitu, tidak. Tapi bisa berzikir dengan hati. Karena itu dalam ayat yang nanti kita akan baca, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, yakni kata ulama fi kullil ahwal, dalam setiap keadaan. Karena manusia ini salah satu di antara tiga itu. Kalau tidak berdiri dia duduk, kalau tak duduk dia berbaring. Sekarang kita banyak yang duduk, ada yang berdiri sedang berjalan, ada yang berbaring, itu saja. Artinya berdiri, duduk dan berbaring itu fi kullil ahwal, pada setiap keadaan, kapan-kapan pun. Terus
Dan firman Allah Ta'ala, fadhkuruni adhkurkum, artinya maka sebut oleh kamu akan daku, maka menyebut aku akan kamu. Dan firman Allah Ta'ala, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, artinya dan sebut oleh kamu akan Allah Ta'ala akan sebutan yang banyak, mudah-mudahan kamu dapat kemenangan. Dan firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, artinya mereka yang percaya ia akan Allah Ta'ala dan tetap hati mereka itu dengan menyebut akan Allah Ta'ala, dan adalah dengan menyebut akan Allah Ta'ala tetap segala hati mereka itu. Maksud tetap tuh tenang, tentram hati mereka dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati tidak akan tenang dengan yang lain daripada itu. Banyak orang di dunia, banyak negara-negara maju, penduduknya sakit hati, banyak yang bunuh diri. Itu di Jepang sendiri saban hari orang yang bunuh diri mengikut statistik lebih daripada 24 orang saban hari. Artinya per jam ada satu orang yang bunuh diri di Jepang. Kenapa? Kurang duit orang di Jepang. Ini pun mungkin medein Jepang. Setiap rumah ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki, ada macam-macam. Semua Jepang punya. Tapi kenapa orang Jepang banyak yang bunuh diri? Saban hari paling kurang 24 orang. Karena terlalu banyak duit. Mungkin ada juga orang bunuh diri karena kekurangan duit ya. Mereka bunuh diri karena terlalu banyak duit, bingung. Dia nggak tahu hidup ini bagaimana, mencari kebahagiaan nggak tahu. Begini, akhirnya nggak ada kepuasan dalam hidup. Kepuasan dalam hidup hanya bagi orang yang berzikir kepada Allah. Satu ketentraman dalam jiwa bagi orang yang berzikir kepada Allah. Itulah kata Ibrahim bin Adham. Kalau kan beliau tuh raja, putra mahkota. Artinya setelah raja meninggal dia akan jadi raja. Akhirnya beliau bersuluk bersama ulama ahli sufi. Beliau berkata, kalau raja-raja tahu ketentraman dan keamanan dan kenyamanan yang ada di hati hamba-hamba Allah yang berzikir, sudah tentu raja-raja akan meninggalkan istana-istana mereka, duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketentraman itu ada dengan zikrullah. Terus dan firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, artinya maka apabila telah kamu sempurnakan akan sembahyang kamu, maka berzikir kamu akan Allah Ta'ala pada hal kamu berdiri dan duduk dan berbaring. Dan juga berzikir pada malam dan siang dan darat dan laut dan pelayaran dan pada negeri dan pada masa kaya dan fakir dan masa sakit dan sehat dan dengan sir dan dengan jahar. Demikianlah tafsir ini daripada Sayyiduna Ibnu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min a'ta'iz dhahabi wal waraq wa khairin lakum wal wariq wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribuna a'naqakum. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala zikrullah. Artinya, hendakkah sungguhnya aku kabarkan akan kamu dengan yang terlebih baik amal kamu, yang terlebih sucinya pada yang memiliki akan kamu. Artinya amalan yang paling dikasihi di sisi Allah. Terus dan yang terlebih tinggi pada derajat dan yang terlebih baik daripada bahwa memberi kamu akan emas dan perak, dan yang terlebih baik daripada bahwa kamu dapat akan seteru kamu, maka kamu kerat akan leher mereka itu. Kamu dapat akan seteru kamu, seteru itu musuh, maka kamu kerat, kamu potong gitu. Terus dan mengerat mereka itu akan leher kamu, yakni terlebih baik daripada perang Sabil. Maka kata sahabat, apa amal yang demikian itu ya Rasulullah? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitulah zikrullah ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyaratan yattabi'una majalisaz dzikir fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'du ma'hum wa haffa ba'duhum ba'da bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama fa idza tafarraqu araju wa sa'adu ila sama.
Artinya adalah bagi Allah Ta'ala beberapa malaikat yang berjalan padahal mereka itu mencari akan majelis zikir, yakni perhimpunan orang yang duduk berzikir. Dan apabila mendapat mereka itu akan majelis zikir, maka duduk segala malaikat itu serta orang yang berzikir itu dan mengelilingi setengah mereka itu dengan segala sayap mereka itu hingga memenuh akan barang antara mereka itu dan antara langit. Maka apabila bercerai-cerai mereka itu, maka naik segala malaikat itu kepada langit. Fayas'aluhumullah azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim min aina ji'tum fayaquluna min indi ibadika fil ard fayaqulu lahum kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum yusabbihunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunak fayaqulu wa madza yas'aluni qalu jannatak qala wa hal ra'au jannati qalu la ya rab qala fa kaifa law ra'au jannati. Artinya, maka bertanya Allah Ta'ala akan mereka itu padahal ia terlebih tahu dengan kelakuan mereka itu. Dari mana kamu datang? Maka sembah mereka itu daripada hambamu di dalam bumi. Maka firman Allah Ta'ala bagi mereka itu, betapa kamu tinggalkan akan hamba-hambaku itu? Maka sembah mereka itu, kami tinggalkan akan hamba-hambamu itu padahal mereka itu mengucap tasbih akan dikau dan mengucap zikir akan dikau dan memuji akan dikau dan memohonkan mereka itu akan dikau. Maka firman Allah Ta'ala, apa yang dipohonkan mereka itu akan daku, maka sembah mereka itu, memohonkan mereka itu akan surgamu. Maka firman-Nya, adakah melihat mereka itu akan surgaku? Maka sembah mereka itu, tiada melihat mereka itu akan Dia, hai Tuhanku. Maka firman-Nya, betapa lagi jika mereka itu melihat akan surgaku. Qalu wa yastajirunak qala wa mimma yastajiruni qalu min narik fayaqul hal ra'au nari faqalu la ya rab qala fa kaifa law ra'auha. Artinya, maka sembah segala malaikat dan meminta peliharakan mereka itu akan dikau. Maka firman Allah Ta'ala, dan daripada apa meminta peliharakan mereka itu akan daku. Maka sembah mereka itu meminta peliharakan mereka itu daripada api neraka. Maka firman-Nya, adakah melihat mereka itu akan nerakaku? Maka sembah mereka itu, tiada mereka itu akan Dia, hai Tuhan kami. Maka firman-Nya, betapa lagi jika mereka itu melihat nerakaku. Qalu wa yastaghfirunak wa yaqul ushidukum anni qad ghafartu lahum wa a'taituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaru fa yaquluna fihim ya rab fulanun abdun khatta'un wa inna marra bihim wajlasa ma'ahum fa yaqulu wa aidan huwa qad ghafartu lahu humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Artinya, maka sembah segala malaikat dan memohonkan ampun mereka itu akan dikau. Maka firman-Nya, aku saksikan akan kamu bahwasanya telah aku ampuni bagi mereka itu, dan aku beri akan mereka itu barang yang dipinta oleh mereka itu akan Dia, dan aku peliharakan mereka itu daripada barang yang memohonkan peliharaan mereka itu akan daku. Maka sembah segala malaikat itu, ada di dalam perhimpunan mereka itu, ya Tuhan kami, si fulan seorang hambamu yang berbuat kesalahan, yakni berbuat maksiat akan dikau, dan hanya saja lalu ia dengan mereka itu dan duduk ia berzikir serta mereka. Maka firman Allah Ta'ala, dan ia pula telah aku ampuni baginya, karena mereka itu kaum yang tiada dapat celaka dengan mereka itu oleh orang yang duduk dengan mereka itu. Ini daripada luasnya ampunan Allah. Kita di sini berzikir misalnya, ada orang lalu di depan sana aja, singgah, duduk-duduk di luar masjid sana. Kita di sini berzikir, mereka itu juga diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah lagi yang ada dalam majelis? Yang duduk kebetulan mungkin hujan, karena hari hujan dia singgah sebentar di ujung masjid situ, dapat juga ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lagi kelebihan orang yang memang duduk dalam majelis zikir. Terus, dan disebutkan oleh Syekh Ali Al-Mursifi dalam kitabnya yang bernama Manhajus Salik ila Ashrafil Masalik, Mukhtasar Risal Uqasyairiyah, ia nakal daripada setengah orang yang arifin bahwa kemuliaan zikir dan kemegahannya dan kelebihannya atas yang lain daripada segala ibadah itu, karena berhimpun dalam zikir itu 35 perkara yang kepujian. Ada 35 kelebihan majelis zikir. Terus, ulaha imtisalu awamirillahi ta'ala liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Pertama daripadanya yaitu menjunjung suruh Allah Ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, hai segala mereka yang percaya akan Allah Ta'ala, sebut oleh kamu akan Allah akan sebutan yang banyak, dan ucap oleh kamu akan tasbih pada pagi-pagi dan petang-petang.
As-saniyatu zikrullah iyyaka liqaulihi ta'ala uzkuruni azkurkum. Kedua, menyebut Allah akan dikau karena firman Allah Ta'ala, sebut oleh kamu akan daku, niscaya aku sebut akan kamu. As-salisah ridallahi ta'ala bidzalik. Ketiga, ridha Allah Ta'ala dengan demikian itu. Ar-rabi'atu ta'zimullahi ta'ala wa ijlalu fi qalbika inda zikrika iyyahu. Keempat, nyata kebesaran Allah Ta'ala dan ketinggiannya di dalam hatimu pada ketika menyebut engkau akan Dia, seperti firman Allah Ta'ala, wala zikrullahi akbar. Artinya sesungguhnya zikr Allah itu terlebih besar daripada ibadah yang lain daripadanya. Al-khamisatu syughlu jawarihika fi ta'atillahi ta'ala. Kelima, masyghul segala anggotamu dalam taat akan Allah Ta'ala. As-sadisatu qurbul malaikati minka wa sururuhum bidzalik. Keenam, hampir malaikat daripadamu dan suka mereka itu dengan yang demikian itu. As-sabiatu qurbullahi ta'ala minka wa kaunuhu ma'aka bila takifin wala tahdidin. Ketujuh, hampir Allah Ta'ala daripadamu dan adalah Ia sertamu dengan tiada berkaifiat dan tiada berhad terbatas, karena firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'hu haitsu dzakarani. Artinya adalah aku pada sangka hambaku denganku, dan aku sertanya sekira-kira menyebut ia akan daku. As-saminatu isra'ul hafazah likatbil hasanati lidzakir. Kedelapan, bersegera malaikat yang memeliharakan segala amal manusia akan menyurat akan kebajikan bagi orang yang berzikir. At-tasi'atu bu'du syaitani minka. Kesembilan, jauh syaitan daripadamu. Dan kata Syekh Abduluddin rahimahullahu ta'ala, inna syaitana yarkabu ahadana kullama ghafala an dzikrillahi ta'ala azza wa jalla, fa innahu daiman waqifun tujahal abdi, fa kullama ghafala an dzikrillahi ta'ala istahwadha alaihi, wa kullama dzakarallaha ta'ala yanzil. Walau kushifa li ahadina la ra'a iblisa yarkabuhu kama yarkabu ahadunal himar wa yasrifuhu kaifa syaa tulan nahar wal lail. Artinya bahwa syaitan itu mengendarai ia akan seorang daripada kita tiap-tiap lupa ia daripada zikir Allah. Karena syaitan itu sentiasa berdiri berbetulan hamba Allah, maka tiap-tiap lupa ia daripada zikrullah Ta'ala, maka mengendarai dan mengerasi atasnya oleh syaitan. Maksudnya syaitan itu menunggang orang yang lupa akan Allah. Bila orang lupa akan menjadi bahan tunggangan dan permainan syaitan. Terus, dan tiap-tiap menyebut akan Allah Ta'ala maka turun ia. Maka jikalau dibukakan Allah Ta'ala bagi seorang daripada kita akan hijab, niscaya melihat ia akan iblis itu mengendarai akan dia, seperti mengendarai oleh seorang akan himar, dan memalingkan akan dia betapa dikehendakinya sepanjang siang dan malam. Al-ashir anna zikrullah Ta'ala alal imani wa haqiqati mahabbatul abdi li sayyidihi. Ke-10, bahwa orang yang menyebut zikrullah Ta'ala itu atas iman dan hakikatnya itu, yaitu kasih hamba bagi Tuhannya. Al-hadiyata asyara annahu bara'atun minallahi ta'ala minan nifaq. Ke-11, bahwasanya zikir itu satu kelepasan, kebebasan daripada Allah Ta'ala daripada munafik. Artinya orang yang berzikir itu tanda dia bukan orang yang munafik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran orang yang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang yang munafik itu tidak menyebut Allah kecuali sedikit. Artinya orang yang mukmin yang sebenarnya banyak menyebut Allah. Orang yang munafik itu kalau mau berzikir sedikit-sedikit saja, tidak mau menyebut banyak. Karena itu dalam hadis Nabi kita bersabda, uzkurullah hatta yaqulu majnun. Berzikirlah kamu akan Allah sampai orang munafik mengatakan kamu orang gila. Kalau orang mukmin dia tak kata kita orang gila. Orang yang munafik, karena banyaknya kita berzikir, dia akan bilang kita ini orang gila, dia bilang. Artinya karena orang tuh terlalu banyak berzikir. Kalau orang hanya berzikir di masjid, di musalla, di rumah, insya Allah tak ada siapa yang kata gila. Tapi kalau tuh berzikir di airport, berzikir di terminal bis, la ilaha illallah, mungkin ada yang kata gila kan, begitu kan. Nah itulah, artinya disuruh banyak-banyak berzikir sampai orang yang munafik mengatakan dia tuh gila. Kalau dalam masjid orang tak bilang di berzikir itu orang gila kan, biasa dalam masjid. Tapi kalau di terminal bis, sementara nunggu bis mau berangkat kan, la ilaha illallah, wah ini orang gila. Nah, ya orang munafik yang bilang demikian. Kalau orang mukmin, oh ini bagus, orang masya Allah, orang lalai dia ingat akan Allah, masya Allah. Orang beriman begitu kita menilai dia. Tapi orang yang munafik, ini mungkin riak dia apa semua begitulah. Dia sendiri tak berzikir, dah memfitnah orang pola mengatakan riya dan macam-macam. Terus, as-saniyata asyara anna hirzun minasyaitan. Ke-12, bahwa zikir itu memeliharakan daripada syaitan.
As-salisata asyara anna hirzun minan nar. Ke-13 bahwa zikir itu memeliharakan daripada api neraka. Ar-rabi'ata asyara ni'matu minallahi 'alaika an ja'alaka minaz zakirin wa lam yaj'alka minal ghafilin. Ke-14 nikmat daripada Allah Ta'ala atasmu bahwa ia menjadikan akan dikau daripada orang yang menyebut Allah Ta'ala, dan tiada ia menjadikan akan dikau daripada orang yang lalai daripada menyebut Allah Ta'ala. Al-khamisatu asyara isyraqul qalbi wa insyirahu binuri zikrillah. Ke-15 terang hati dan terbuka ia dengan cahaya zikir Allah Ta'ala itu. As-sadisatu asyara at-tayaqquzu minal ghaflah indal khataratil mazmumah. Ke-16 jaga hati daripada lalai ketika datang cita-cita yang kejahatan. As-sabiatu asyara annahu jalisullahi ta'ala bila takyifin wala tahdirin li qaulihi ta'ala ana jalisu man dzakarani. Ke-17 bahwa orang yang berzikir itu yaitu seolah-olah duduk hampir kepada Allah Ta'ala dengan tiada berkaifiat dan tiada berhad, karena firman Allah Ta'ala di dalam hadits qudsi, aku duduk hampir akan orang yang menyebut akan daku. As-saminatu asyara tuftahul abwabus samawati li su'udil malaikati bidzikri. Ke-18 dibukakan baginya segala pintu langit karena menaik malaikat dengan zikir itu. At-tasi'atu asyara yashhadu laka kullu syai'in yasma'uka min jami'il makhluqati wa tuhibbuka biqa'ul ardi wa yaftakhiru ba'duha la ba'. Ke-19 menaik saksi bagimu tiap-tiap suatu yang mendengar akan dikau daripada segala makhluk, dan kasih akan dikau oleh segala tempat bumi yang engkau berzikir padanya, dan memegah-megah setengahnya atas setengahnya. Artinya di sini segala sesuatu yang mendengar engkau berzikir akan menjadi saksi pada hari kiamat atas keimananmu. Karena itu Nabi kita berpesan kepada pengembala kambing, kalau kamu pergi ke hutan mengembala kambing, kamu azan nyaring-nyaring. Dia kata, ya Rasulullah, di hutan siapa yang mau salat berjamaah dengan saya? Azan sederhana aja. Dah, kata Nabi, nyaring-nyaring. Karena kalau engkau azan dengan sekuat suaramu, tidak ada daripada batu, daripada kayu, daripada apa saja yang mendengar azanmu, kecuali semua akan menjadi saksi atas keimananmu pada hari kiamat nanti. Kayu mendengar, kayu bilang ini orang yang beriman. Batu mendengar, batu bersaksi ini orang yang beriman. Begitu semuanya menjadi saksi atas keimananmu. Dan kan dikatakan bumi yang kita berzikir itu dia berbangga dibanding dengan bumi yang lain. Kalau kita berzikir di sini, tempat ini berbangga dibanding dengan tempat yang lain yang ada di sini. Sampai-sampai dikatakan bagi seorang yang rajin beribadah di waktu malam, apabila dia meninggal dunia, dia ditangisi oleh sejadah dia. Seban malam dia sembahyang di atas sejadah tu. Bila tuan yang sholat itu sudah meninggal dunia, dia menangis. Siapa lagi yang akan sujud di atas saya? Saya bangga dengan dia menggunakan saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah meninggal dunia, jadi sejadahnya menangisi kepergiannya. Dia rasa macam hebah hatinya. Dulu dipakai untuk berzikir, untuk salat tahajud. Sekarang dia hebah, tidak lagi ada orang yang pakai demikian. Begitulah segala tempat yang ada di permukaan bumi, sampai rumahnya, kendaraannya, apapun, kalau dipakai untuk berzikir, dia tuh berbangga atas kendaraan yang lain, atas kamar yang lain, atas rumah yang lain, atas musalla yang lain. Dia berbangga dengan sebab adanya zikir di tempat itu. Terus Al-ashrun riqatul qalbi wa khusyu'uhu 'inda dzikri. Ke-20 lembut hati dan khusyuk ia pada ketika berzikir itu. Al-hadiyatu wal ashrun yumha bi kalimatin min dzikri 'ashru sayyi'atin. Ke-21 dihapuskan dengan satu kalimat daripada zikir itu 10 kejahatan. As-saniyatu wal ashrun tuma'ninatul qalbi wa sukunuhu liqaulihi ta'ala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ke-22 tetap hati dan diam ia karena firman Allah Ta'ala, adakah tiada dengan menyebut Allah Ta'ala itu jadi tetap hati. As-salisatu wal ashruna irahatu katibaika min katbi sayyiati alayka wa du'a'uhu malaka biwiqayati sayyiati wal fawzi bil jannah wan najati minan nar ma'a hamalatil arsy liqaulihi ta'ala wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ke-23
menyenangkan akan dua malaikat yang bernama kiraman katibin daripada menyuratkan akan segala kejahatan atasmu, dan berdoa keduanya bagimu dengan dipeliharakan daripada segala kejahatan, dan dapat kemenangan surga dan lepas daripada neraka, serta malaikat yang menanggung arasy karena firman Allah Ta'ala, dan malaikat yang mengucap tasbih dan memuji Tuhan mereka itu dan memintakan ampun mereka itu bagi orang yang ada di bumi. Ar-rabi'atu wal ishruna takhfiful athqali yawmal qiyamati liqaulihi alaihi salam sabaqal mufarriduna qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah qala al mustahtaruna bi dzikrillah yad'u dzikru anhum athqalahum yawmal qiyamah. Ke-24, meringankan akan segala yang berat-berat pada hari kiamat, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendahului akan kamu oleh seorang yang mufarridun. Berkata mereka itu, dan apa orang mufarridun itu ya Rasulullah? Maka sabdanya, mereka itulah yang mengekalkan dengan menyebut Allah Ta'ala padahal menghilangkan dan meringankan zikir itu daripada mereka itu akan segala yang berat-berat daripada dosa mereka itu pada hari kiamat. Al-khamisatu wal ishruna adz-dzikru afdalu minal haji wal jihadi war ribati was sadaqati wa kulli amalin ma'adal faraidha. Ke-25, zikir itu yaitu terlebih afdal daripada haji dan daripada perang sabil dan daripada memerangi kafir yang hendak masuk ke negara Islam dan daripada sedekah dan daripada tiap-tiap amal yang lain daripada segala yang fardu. Maksudnya kalau haji dan umrah dan jihad itu tidak disertai dengan zikir. Kalau haji dan umrah dan jihad itu bersama dengan zikir itu terafdal. Terus. As-sadisatu wal ishrun anna Allah subhanahu wa ta'ala yu'tihi aktsara mimma yu'ti sa'ilina wa illam yas'alhu. Ke-26, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberi akan orang yang berzikir itu yang terlebih banyak barang yang memberi ia akan orang yang meminta akan dia, dan jika ia tiada meminta sekalipun, karena firman Allah ta'ala dalam hadis kudusi, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma uti sa'ilin. Artinya barang siapa memasyghulkan akan dia menyebut akan daku daripada meminta akan daku, niscaya aku beri akan dia akan yang terlebih afdal barang yang aku beri akan orang yang meminta. Artinya orang yang berzikir itu Allah akan memberikan sesuatu kepadanya yang lebih banyak daripada orang yang cuman meminta tapi dia tidak berzikir. Sama dengan orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran kalau tak sempat berdoa meminta pun dia akan diberi oleh Allah lebih baik daripada orang yang cuma meminta tapi dia tak baca Al-Quran. Jadi bila kita berzikir walaupun tidak berdoa, Allah akan mengerniakan kepada kita yang lebih baik daripada orang yang cuma berdoa tapi dia tidak berzikir. Kalau berzikir dan berdoa ya itu afdal. Baca Quran dan berdoa itu afdal. Terus As-sabi'atu wal ishrun adz-dzakiruna taghsyahumur rahmatu wa tanzilu 'alaihimur sakinatu wal barakatu wa tahuffuhumul malaikah. Ke-27, orang yang berzikir itu melengkapi akan dia oleh rahmat dan turun atas mereka itu tetap hati dan berkat dan meliputi akan mereka itu oleh malaikat. As-saminatu wal ishrun annal 'abda idza taftaha bi dzikrillahi ta'ala awwala naharihi wa khatama bi dzikrillahi akhira naharihi ghufira lahu tarafai sahifati. Ke-28, bahwasanya hamba Allah apabila memulai dengan zikrullah ta'ala pada permulaan hari dan menyudahi dengan zikrullah pada akhir harinya, niscaya diampuni baginya akan permulaan suratannya dan akhir suratannya, dan lazim daripada diampuni permulaannya dan akhirnya itu diampuni pertengahannya. Artinya orang yang berzikir di waktu pagi dan sore kan dosa di waktu pagi diampun oleh Allah, di waktu sore pun diampun, dan insya Allah yang di tengah pun akan diampun juga oleh Allah. Takkan Allah berkira sangat yang tengah aku tak ampuni, cuma yang awal dan yang akhir. Sama dengan kita berdoa, bila kita berdoa kita apit doa kita itu dengan salawat dan hamdalah. Sebelum berdoa alhamdulillah dan salawat, akhir doa juga begitu, hamdalah dan salawat. Hamdalah dan salawat, yani alhamdulillah dan salawat pasti diterima oleh Allah. Kita harapkan doa kita yang di tengah-tengah juga akan diterima oleh Allah. Terus At-tasi'atu wal ishrun adz-dzakiruna Allah ta'ala yunadihim munadin minas sama qumu faqad buddilat sayyi'atukum hasanatin wa ghufirat lakum jami'a. Ke-29, orang yang berzikir itu disuruh akan mereka itu oleh munadi daripada langit
Munadi itu pemanggil ya. Terus Berdiri kamu, maka sesungguhnya telah digantikan akan kejahatan kamu dengan segala kebajikan, dan diampuni bagi kamu sekalian dosa kamu. As-salasun al-majlisus salihu minadz-dzikri yukaffiru 'anil mu'mini alfa majlisin min majalisis su. Ke-30, satu majelis yang soleh daripada zikrullah, yakni satu perhimpunan orang yang soleh duduk berzikir itu menghempuskan daripada orang yang mukmin akan seribu-ribu atau sejuta daripada perhimpunan orang yang duduk berbuat kejahatan. Al-hadiyatu wassalasun anna-dzakirin Allah katsira yaumil qiyamati ala manabira minan nur wa kilta yadayhi yaminun taghbituhumul malaikatu wal anbiya'u limaq'adihim wa wujuhuhum adwa'u minal qamari lailatul badri yakhafun naru wa la yakhafuna fayaghza'un nasu wa la yafza'un. Ke-31, bahwasanya orang yang membanyakkan akan zikrullah itu pada hari kiamat duduk di atas mimbar daripada nur, dan kedua-dua tangannya itu kanan atau bagus, padahal mengenang-enang atau mengangan-angan akan mereka itu oleh malaikat dan anbiya bagi kedudukan mereka itu, dan muka mereka itu lebih bercahaya daripada bulan purnama 14, padahal takut segala manusia dan tiada takut mereka itu, dan gentar manusia dan tiada gentar mereka itu. As-saniyatu wassalasun annahum ahlul karmi yaumil qiyamati likaramatihim 'ala Allah Ta'ala. Ke-32, bahwasanya orang yang membanyakkan zikrullah ta'ala itu yaitu orang yang amat mulia pada hari kiamat karena mulia mereka itu atas Allah Ta'ala. As-salisatu wassalasun anna ahla dzikri yarta'una fi kulli waqtin fi riyadil jannah. Ke-33, bahwa orang yang ahli zikir itu bermain-main dan mengambil buah-buah mereka itu pada tiap-tiap waktu di dalam kebun surga, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u fiha, faqila lahu wa ma riyadul jannah, qala majalisu dzikri, wa fi riwayatin hilaqu dzikri. Artinya apabila lalu kamu dengan kebun surga, maka ambil oleh kamu akan buah-buahan yang di dalamnya. Maka sembah sahabat baginya, dan apa kebun surga itu ya Rasulullah? Maka sabdanya, yaitulah tempat perhimpunan duduk berzikir. Ketahui olehmu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan majelis zikir itu seperti kebun di dalam surga, karena tempat perhimpunan duduk berzikir itu tempat turun rahmat dan hidayah dan rahasia yang ajib-ajib dan ma'rifat yang gharib-gharib yang didapat oleh orang yang berzikir itu, seperti orang yang masuk di dalam kebun, yaitu mengambil buah-buahan yang indah-indah di dalam kebun itu. Ar-rabi'una wassalasuna anna dzikrallahi ta'ala fil ardi lahu nurun. Kama qala alaihi salatu wassalam, dzakirullahi fil ghafirina kasyajaratil khadra'i fil hashimi. Ke-34, bahwasanya zikrullah ta'ala di dalam bumi itu ada baginya cahayanya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berzikir dalam perhimpunannya, orang yang lupa daripada menyebut Allah Ta'ala seperti pohon kayu yang hijau di dalam perhimpunan kayu yang kering. Al-khamisatu wa thalathuna anna dzikra al-khafiyya yuzkaru bi sahibihi 'indallahi wa yadkhiru Allah Ta'ala lahu kanzan ila yaumil qiyamah, fa idza dakhala al-jannah qala Allah Ta'ala lahu laka 'indi thawabun wa huwa dzikrul khafiyyu lam yuttali 'alaihi ahadun ghairi. Ke-35, bahwasanya zikir yang khafi itu disebutkan dengan orang yang mempunyai zikir khafi itu pada hadratullah Ta'ala dan mempertaruhkan baginya oleh Allah Ta'ala satu perbendaharaan hingga hari kiamat. Maka apabila masuk ia akan surga, maka firman Allah Ta'ala baginya, adalah bagimu padaku pahala yang aku balaskan bagimu, yaitu pahala zikir yang khafi, tiada melihat atasnya oleh seorang yang lain daripada aku. Baik, zikir itu terbagi dua, ada zikir yang khafi, ada zikir yang jali ataupun zikir jahar. Kalau zikir khafi artinya zikir dengan perlahan, ataupun yang hanya berzikir itu hati kita, mulut tidak berzikir. Ini banyak dalam tarekat Naqsyabandiyah, yaitu zikir khafi, zikir dengan di dalam hati sahaja, tidak ada di mulut. Dan untuk orang-orang yang arifin, yang muntahin, orang yang arif yang sudah tinggi martabatnya,
itu lebih bermanfaat zikir yang khafi. Adapun bagi orang yang mubtadiin, yang masih mula dalam bab zikir, itu yang lebih menguntungkan baginya zikir jahar, zikir dengan nyaring, dengan mengangkat suara. Jadi ada dua macam. Jadi zikir dengan suara yang nyaring dan zikir dengan suara yang perlahan. Nanti insya Allah sebentar kita akan coba kedua-dua zikir nih, bagaimana kesannya dalam hati kita, yang mana yang lebih berkesan, untuk kita tahu apa itu zikir khafi dan apa itu zikir jali. Insya Allah sebentar lagi. Terus dulu. Syahdan, bersalahan ulama pada zikir yang terlebih afdal. Adakah zikir jahar afdal atau zikir sir afdal? Maka kata Syekh Abdul Wahab Asy-Syadzili, Abul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala, bahwa zikir jahar itu afdal bagi orang yang mubtadi, yakni bagi orang yang permulaan menjalani jalan kepada Allah Ta'ala yang ghalib. Bagi mereka itu keras hati dan kalam hati. Seperti kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, qad ajma'u ala annahu yajibu 'alal muridi al-jahru bidzikri wa anna dzikra bisirri wal hauni la yufidu ruqiyan. Artinya, sesungguhnya telah muwafaqah kebanyakan ulama ahli tasawuf atas bahwasanya wajib atas murid itu berzikir dan jahar, yakni menyeringkan akan suara mereka itu dengan berzikir serta didalamkannya akan suaranya itu, dan bahwasanya berzikir dengan sir dan perlahan-lahan itu tiada memberi faedah, ia akan menaikkan kepada martabat yang tinggi. Maksud beliau sini zikir yang jahar itu lebih afdal bagi orang yang masih baru masuk dalam bab zikir. Bagi orang yang muntahi itu maksudnya sudah lama, sudah arifin, itu mereka berzikir dengan zikir yang khafi, bukan zikir yang jahar. Terus lagi dulu. Dan lagi seyogianya bagi mereka itu bahwa berzikir ia dengan keras yang sempurna, sekira-kira bergerak daripada atas kepala mereka itu hingga kaki mereka itu. Karena kata ulama ahlu tasawuf, idza dzakara al-muridu rabbahu azza wa jalla bi syiddatin wa azmin tuyat lahu maqamatu tariqi bi sur'atin min ghairi but'in farubbama qata'a fi sa'atin ma la yaqta'uhu ghairu fi syahrin aw aktsara. Artinya, apabila berzikir murid akan Tuhannya azza wa jalla dengan sangat kuat dan cita-cita yang keras, niscaya dilipat baginya maqam segala jalan kepada Allah Ta'ala, sehingga sampai ia dengan segeranya dan tiada berlambatan. Maka terkadang memutuskan ia dalam satu saat itu jalan yang tiada dapat diputuskan akan dia oleh ibadat yang lain daripada zikir itu di dalam sebulan atau lebih banyak. Artinya dengan zikir yang tertentu, dengan kaifiat yang tertentu, itu mencepatkan seseorang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud sampai kepada Allah itu cepat dia menembusi hijab-hijab yang menghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus. Dan dalil yang demikian itu firman Allah Ta'ala, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Artinya, maka keras segala hati kamu kemudian daripada demikian itu seperti batu atau terlebih sangat keras daripadanya. Maka bahwasanya tiada pecah batu melainkan dengan palu yang keras. Demikianlah segala hati manusia itu tiada lembut melainkan dengan dipalu akan dia dengan zikir yang keras lagi jahar. Itu dalil ulama yang mengatakan zikir yang jahar itu, yang nyaring itu berfaedah, terutama untuk orang yang mubtadiin tadi. Terpaksa dia berzikir dengan suara yang keras, la ilaha illallah, dengan keras suara. Kenapa? Karena batu yang keras itu hanya pecah dengan pukulan yang keras. Itu maksudnya. Dan lagi seyogianya atas murid itu bahwa ia berzikir bersama-sama dengan orang banyak, seperti kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, qad ajma'al ulama'u salafan wa khalafan ala istihbabi dzikrillahi ta'ala fi jama'atin fil masjidi wa ghairihi min ghairi nakirin bisyartihi. Artinya, sesungguhnya telah berhimpun segala ulama yang terdahulu dan ulama yang kemudian atas sunat berzikir di dalam orang banyak, sama ada di dalam perhimpunan di dalam masjid dan lainnya, dengan tiada disalahi oleh orang dengan syaratnya. Dengan syaratnya maksudnya berzikir berjamaah itu tidak ada salahnya dengan syaratnya. Bagaimana contoh syaratnya? Ya kalau orang masih sembahyang, jangan dulu, biar habiskan orang salat dulu. Nanti terganggu orang yang salat dengan zikir kita beramai-ramai, kan begitu. Nah, jadi dengan syaratnya tadi. Terus.
Dan lagi seyogianya bagi orang yang berzikir itu bahwa menghadirkan di dalam hati mereka itu akan kebesaran Allah, seperti kata Syekh Abu Bakar Al-Kittani rahimahullahu taala, min syurutiz dzikri ay yashabahul ijlalu lillahi taala wa ta'zim wa illa lam yuflih sahibu fi maqamir rijal. Artinya setengah daripada syarat orang yang berzikir itu bahwa menyertai akan dia membesarkan bagi Allah taala dan mentazimkan akan dia. Maka jika tiada yang demikian itu, niscaya tiada dapat kemenangan oleh orang yang berzikir itu di dalam maqam ar-rijal, yakni niscaya tiada boleh naik ia ke atas martabat orang yang arifin. Ya, artinya zikir itu kalau tidak ada hadir hati, itu tidak dapat menaikkan seseorang kepada makam yang tinggi. Mesti dalam zikir itu dimasukkan kebesaran Allah. Karena itu kan bermacam-macam kaifiat para ulama membuat kan seperti tarekat-tarekat yang ada itu, maksudnya itu pengalaman ulama dalam bagaimana untuk membuat dalam hati kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kadang-kadang disebut Allah tidak rasa besar. Disebut duit kita rasa besar. Karena kita tidak kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal akan Allah, bila disebut nama Allah mesti menggetar kita. Kalau kita tidak kenal, 10 kali disebut belum berkesan di hati kita. Coba bayangkan kalau kita ada di airport misalnya. Kan sering dipanggil nama orang yang terlambat masuk pesawat. Si anu silakan naik pesawat. Karena pesawat sudah mau berangkat ya. Kalau orang itu kita tak kenali, kita tak peduli. Siapa dia nggak tahu. Nggak ada urusan kita. Tapi kalau orang itu yang kita kenali, Pak Ustadz ini, kenapa Pak Ustadz ya? Sambil dipanggil nih, kita terkejut. Karena kita kenal dia. Kalau kita tak kenal orang itu, kita tak peduli. Ya mungkin dia terlambat sampai ketinggalan pesawat, biarkan aja. Kita nggak ngurusin dia. Tapi kalau orang yang diiklankan tuh si anu bin anu yang dipanggil cepat naik pesawat, itu guru kita yang kita kenali. Wah, kenapa ini? Kita kan mengambil perhatian karena kita kenal. Bila kita kenal tersentuh hati kita, kan begitu. Nah, bila kita kenal Allah, bila disebut Allah, tentu bergerak di hati kita. Sekarang tidak bergerak, bermakna hati kita belum kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Terus, dan kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, zikir yang afdal bagi murid itu yaitu zikir la ilaha illallah selama ada ia di dalam hawa nafsu. Maka apabila fana ia daripada nafsunya, maka bahwa zikir Allah itu terlebih manfaat baginya. Dan zikir sir itu yaitu terlebih afdal bagi orang yang arifin, yakni orang yang telah sampai kepada ma'rifat yang putus dan ma'rifat dengan ilmu hakikat dan dengan ilmu laduni. Karena ghalib pada zikir dengan hati mereka itu bahwa sekalian kelakuan mereka itu di dalam zikrullah. Maka dari karena inilah kata ulama, idza arafallaha ta'ala kalla lisanuhu, artinya apabila mengenal seorang akan Allah Ta'ala dengan mengenal yang putus, niscaya keluh lidahnya. Artinya bagi orang yang arifin, di saat berzikir dengan khafi, dengan hatinya itu lebih mampu dia untuk meresapkan makna dalam dirinya. Kan seperti orang kalau berbicara kepada kekasihnya, aku sangat kasih kepada engkau begini-begini, masih bisa berbicara, itu biasa-biasa aja. Tapi kalau lagi berbicara, lalu dia sebab, lalu dia menangis, nggak bisa bicara lagi. Ya waktu nggak bisa bicara itu ribuan makna berada dalam dadanya, cuma lidah tidak mampu untuk melahirkan perasaan dia. Itu zikir orang yang arifin. Macam kita baru ketemu orang yang pulang dari haji, kita peluk dia terus kita menangis, nggak bisa bicara apa-apa lagi. Yang menangis kita itu 1000 bahasa mau diterjemahkan. Daripada alangkah rindunya aku kepadamu, lama kita enggak ketemu, kan begitulah. Tapi dia enggak bicara, cuma air mata yang berbicara, hatinya yang berbicara. Artinya dengan hati itu dia lebih berleluasa untuk menggambarkan kerinduannya kepada orang yang sedang disambutnya itu. Begitu juga zikir. Bagi kita yang orang awam ini, la ilaha illallah, itu biasa begitu. Bagi orang yang arifin cuma dia diam, zikirnya dengan hati saja. Jawalanul fikir, tapi apa yang dia ingat dengan hatinya itu luar biasa, lebih daripada apa yang kita ingat sekadar dengan zahir perkataan la ilaha illallah. Itu perbedaan antara zikir khafi dengan zikir yang jahar ataupun jali. Terus
Dan kata Syekhuna Qutbul Aqwan Sayyidi Syekh Muhammad Ibnu As-Sayyidi Syekh Abdul Karim As-Samman Al-Madani rahimahullahu taala, madarul arifin al-fikru wal jaulan. Artinya, peredaran orang yang arifin itu memikirkan akan Allah taala dengan hati mereka itu, dan memandang mereka itu akan kenyataan Allah taala dan tajalli Allah taala di dalam hati mereka itu, yakni semata-mata ingat hati mereka itu akan Allah taala. Dan dari karena inilah kata Syekh Abdul Hasan Asyadzili rahimahullahu taala, inna lananzuru ila Allah taala bi basaril imani wal iqan fa'aghnana dzalika 'anid dalili wal burhan. Artinya, bahwasanya kami melihat kepada Allah taala dengan penglihatan iman dan yakin, maka mengkayakan akan kami oleh yang demikian itu daripada dalil dan burhan. Dan maqam inilah dinamai oleh ahlu tasawuf maqam asyuhud, yakni melihat akan Allah taala itu dengan mata hati, dengan penglihatan yang layak bagi Allah taala, yang tiada sepertinya suatu yang baru ini, seperti firman Allah taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya, Allah Subhanahu wa taala itu tiada seumpamanya sesuatu, dan yaitu yang maha mendengar lagi maha melihat. Wabillahil hidayah wa taufiq. Terus dulu, nanti kita akan berzikir di akhir majelis. Al-faslu tsani fi adabi dzikri, fasal yang kedua pada menyatakan adab-adab berzikir. Dan zikir itu ada kalanya zikir hasanat dan ada kalanya zikir derajat namanya. Maka zikir hasanat itu menghasilkan akan pahala dan tiada berkehendak kepada segala adab zikir yang lagi akan datang ini. Adapun zikir derajat maka berkehendak kepadanya. Ya, jadi zikir hasanat dan zikir derajat. Zikir hasanat itu orang yang berzikir untuk menambah-nambah pahala, menambah-nambah kebaikan. Kalau zikir derajat, zikir untuk naik kelas. Dari kelas 1 kepada kelas 2, kepada kelas 3 dan seterusnya. Itu namanya zikir derajat, zikir untuk naik kelas. Kalau zikir hasanat, semata-mata zikir untuk mendapatkan kebaikan. Nah, kalau zikir hasanat itu mudah saja, kapan-kapan kita bisa berzikir. Kalau zikir derajat, itu orang yang berzikir yang dipimpin oleh syekh yang murabbi, yang memimpin mereka itu, lalu dapat dia meningkatkan daripada kelas 1 kepada kelas 2. Kamu yang begini sudah bisa naik kelas 2, yang begini sudah naik kelas 3, begini sudah ke menengah. Nah, itu dengan cara-cara tertentu. Jadi zikir derajat artinya zikir untuk naik kelas. Kalau zikir hasanat seperti kita berzikir biasa saja untuk menambah kebaikan dan menambah pahala. Terus. Dan adab zikir itu 20 perkara. 5 perkara dahulu daripada zikir, 12 perkara pada ketika berzikir, 3 perkara kemudian daripada zikir. Adapun adab yang dahulu daripada zikir itu, pertama taubat daripada segala maksiat dan daripada segala yang sia-sia yang tiada memberi faidah kepada akhirat. Kedua, mandi atau mengambil air sembahyang. Ketiga, diam dan tetap supaya menghasilkan sidik, yakni supaya benar lidahnya dengan hatinya, seperti bahwa diisytighalkan hatinya dahulu daripada menyebut la ilaha illallah dengan lafaz Allah Allah, dengan fikir jua tiada dengan lidah, hingga tiadalah tinggal segala khatarnya yang lain daripada Allah Ta'ala itu, melainkan hadir di dalam hatinya itu Allah Allah jua. Maka tatkala itu bersama-sama lidahnya dengan hatinya menyebut la ilaha illallah. Maksudnya pemanasan dulu. Orang yang mau berzikir dengan banyak, lebih dulu ada pemanasan. Dia mau berzikir dengan la ilaha illallah sampai ribuan kali misalnya, sebelumnya ada pemanasan dulu. Allah Allah, begitu dulu ada pemanasan. Kan seperti orang mau membaca lagu apa itu dulu, ada dulu ratakan suara semua kan begitu. Baru Indonesia kan sebelumnya atau apa, ada ambil suara sama dulu ya. Kan apa namanya itu saya pun nggak ngerti itu. Kan supaya nanti kalau baca semua bagus suaranya sekaligus. Kan pemanasan namanya. Dalam zikir kita mau bawa mobil ke Balikpapan dari Samarinda, jangan start langsung jalan, jangan. Start dulu 5 menit, bagi dia bagus ya, oli-oli masuk ke celah-celah mesin semua. Nah sudah panas mesin, masuk aja jajak, wah enak itu larinya. Kalau start langsung berangkat, itu kesian kepada mesin dia, ya kan? Jadi adanya pemanasan. Dalam zikir pun begitu. Sebelum kita berzikir yang banyak,
ada dulu dia punya dia mukaddimahnya sebagai persiapan ke arah itu. Itu yang dimaksud dengan adab yang ketiga tadi. Terus Keempat, minta tolong dengan hatinya ketika masuk di dalam zikir itu dengan himmah syekhnya. Dan jikalau diserunya akan syekhnya itu dengan lidahnya pada minta tolong pada hajatnya itu, niscaya harus. Itu bertawassul dengan syekh yang sedang memimpin dia. Terus Kelima, mengiktikadkan bahwa ia minta tolong daripada syekhnya itu supaya ia minta tolong daripada Nabi SAW karena syekhnya itu ganti daripada Nabi SAW. Adapun segala adab ketika zikir itu yaitu: pertama, duduk atas tempat yang suci padahal ia duduk seperti di dalam sembahyang jika ia mubtadi, karena yang demikian itu terlebih banyak memberi bekas di dalam hati, atau duduk bersila jika ia muntahi. artinya duduk seperti duduk tahiyat awal ataupun duduk bersila, ya, boleh keduanya. Terus Kedua, mengantarkan kedua tangannya atas kedua pahanya. tangannya diletakkan di atas paha. Ini nanti bila kita berzikir, ingatkan ya, waktu kita berzikir tangan jangan begitu. Apalagi lagi begini, jangan. Tangan diletakkan di atas paha, di atas lutut lah, yang paha yang dekat dengan lutut. Jadi itu caranya berzikir. Jangan berzikir tangan demikian. Apalagi lagi begini, nanti ngantuk dia. Ini kunci ini. Kalau orang, lihat saja orang yang ngantuk, mesti tangannya begini. Nih, siapa yang ngantuk, tangannya begini, lihat saja. Pasti begitu. Ini kunci bagi orang mengantuk. Jadi orang yang berzikir tangannya di atas lutut, atas paha, supaya dia longgar nanti. La ilaha illallah, kayak enak. Kalau begitu nggak bisa, terkunci dia, ya, terkunci dia. Nanti insya Allah ada kaifiat deh sebelum maghrib, insya Allah mudah-mudahan sempat kita berzikir bersama-sama untuk mempraktikkan apa yang kita baca ini, insya Allah. Terus Ketiga, membubuh bau-bauan pada tempat zikir itu. bauan yang harum, pakai gaharu, pakai minyak harum begitu. Terus Keempat, memakai pakaian yang baik, yakni yang halal lagi harum baunya. Kelima, memilih tempat yang kelam, yang gelap sedikit, tidak terlalu terang. Karena bila kita berzikir, kan di antara adab zikir nanti pandangan tuh ke bawah. Kita berzikir memandang di bawah, jangan begitu. Nanti ketawa lihat orang yang asyik dia kan. Wah, kok begitu dia ya? Gitu. Jangan. Bila berzikir pandangan kita ke bawah. Kalau kita begitu nanti melihat orang kan sedang asyik berzikir, kita mungkin ketawa melihat dia. Kenapa begitu kan? Karena itu penglihatan kita kemana? Ke bawah. Terus Keenam, memejamkan kedua matanya. ya. Ketujuh, merupakan rupa syekhnya antara kedua matanya, dan adab ini terlebih muakkad pada ahli tasawuf. Ya. Kedelapan, benar ia pada zikir itu, yakni sama padanya nyata pada orang atau tersembunyi daripadanya. Sama, bukan dibuat-buat. Terus Kesembilan, ikhlas, yaitu bahwa ia mengqasadkan dengan zikirnya itu semata-mata Allah Ta'ala jua. Kesepuluh, memilih ia sighat zikir itu dengan la ilaha illallah, maka disebutnya serta dengan kuat yang sempurna serta ta'zim, dan menaikkan lafaz la ilaha itu dari atas pusatnya dan menyampaikan akan lafaz illallah itu kepada hatinya yang dinamai akan dia hati sanubari, padahal mencenderungkan kepalanya kepada lambungnya yang kiri serta hadir hatinya yang maknawi di dalamnya, seperti yang lagi akan datang kaifiat ini pada pasal yang ketiga insyaallah taala. jadi dalam zikir ini kan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, beliau adalah murid Syekh Samman Al-Madani. Apa yang beliau sebutkan ini pengalaman dalam tarekat Sammaniyah, yaitulah dengan ketika la ilaha ditarik dari pusat ke sebelah kanan, menganan dan sedikit ke atas. Kemudian ketika illallah dipukulkan ke sebelah kiri. Jadi begini, ya, tangan kita mesti di paha ya. Nah, kita coba dulu semua. Nanti supaya tidak janggal nanti. Nah, tangan diletakkan di atas paha. Duduknya duduk tahiyat awal ataupun duduk bersila. Nah, jadi coba lihat dulu, kita mengambil ke sebelah kanan. Ya, kalau kanan saya, kanan Bapak kan ke sana ya, jangan ikut saya ke sini. Ya, kanan masing-masing ya. Kalau kanan saya kan begitu saya. Kalau Bapak kan kanannya ke sana kan ya. Jangan ikut saya ke sini, itu kiri namanya. Ya, mesti paham itu ya. Baik. Jadi ketika la ilaha, tarik dari pusat, naik ke atas sedikit. La ilaha. La ilaha illallah.
pukul ke kiri. Jadi la ilaha illallah. Nah, terus begitu. Jadi ditarik daripada pusat sambil ke atas dan ke kanan. Itu zikir yang nafi. Ketika isbat, illallah dipukulkan ke kiri, dipukulkan kepada hati kita supaya lari syaitan daripada hati kita dan masuk kebesaran Allah dalam hati kita. Mari kita coba sekali dulu, ya, coba dulu ya, nah, sama-sama ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat dulu, nggak usah pejam mata dulu. Mari sama-sama, mungkin 10 kali kita berzikir dulu insya Allah. Baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik, ada satu perhatian. La mesti panjang. Ilaha, ha jangan panjang. Illallah mesti panjang. Ya, jangan la ilaha oh itu salah. Kenapa hanya panjang? Ya, ha itu mesti pendek. Kalau la mesti panjang. La ilaha illallah. Allah pun panjang. Jangan la ilah. Apa itu dia? Bukan berzikir. Ini mesti jelas suaranya ya. Jangan sampai ada yang hilang huruf, ya. Karena asyik la ilah. Apa? Dia kata apa? Kita nggak paham. Mesti dan terus begitu. Coba kita coba lagi sama-sama. La ilaha illallah. 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 Baik, nanti kita akan lanjutkan. Kita baca dulu kaifiatnya. Terus. Ke-11 menghadirkan makna zikir itu dengan hatinya serta tiap-tiap kali daripada menyebut zikir itu. Adapun makna la ilaha illallah itu pada yang mengistihdarkan di dalam berzikir itu, maka tatkala nyata sifat basyariyah dan was-was dikata dengan lidahnya la ilaha illallah dan dikatanya dengan hatinya la ma'buda illallah, dan tatkala padam sifat basyariyah pada was-was dan sucilah hatinya daripada demikian itu, atau karena menuntut akan suatu daripada zauq dan syauq kepada Allah Ta'ala, dikatanya dengan lidahnya la ilaha illallah dan dikatanya dengan hatinya la matluba illallah. Dan tatkala lenyap segala khawatir sekalian dikatanya dengan lidahnya la ilaha illallah dan dikatanya dengan hatinya la maujuda illallah, karena pandangan tatkala itu bahwasanya adalah yang tertutur itu dengan hak subhanahu wa ta'ala, yakni bihaulihi wa quwwatih. Artinya martabatnya ada 3. Pertama la ma'buda illallah, yang kedua la maqsuda illallah, yang ketiga la maujuda illallah. 3 martabat. Kan yang biasa zikir biasa dulu la ilaha illallah, la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Naik 1 darjah lagi, la ilaha illallah itu maknanya la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju kecuali hanya Allah. Naik lagi 1 martabat yang lebih tinggi, la ilaha illallah maknanya la maujuda illallah, tidak ada yang wujud dengan sebenarnya kecuali hanya Allah saja. Karena yang lain wujudnya majazi, wujud yang hakiki hanya wujud Allah. Yang benar-benar wujud hanya Allah. Yang lain seperti kita, seperti alam, langit dan bumi, itu wujudnya majazi. Maksud majazi wujudnya pinjaman. Dulu kan gak ada, sekarang ada, nanti gak ada pula. Kalau Allah zat yang wajibul wujud, dia senantiasa ada. Jadi 3 tingkatannya,
Pertama ma'bud, yang kedua matlub ataupun maksud, dan yang ketiga adalah maujud. Nah ini kan kadang-kadang mengiringi zikir. Maujud la ilaha illallah, maksud dengan ma'bud ya. 3 tingkatan. Pertama ma'bud, yang kedua maksud ataupun matlub sama saja, dan yang ketiga adalah maujud. Ini benda ini kita tidak mampu menerangkan. Dapat difaham bila kita berzikir. Baru kita memahami maknanya. Seperti kalau saya misalnya bercerita, di Samarinda ini ada rumah makan yang paling enak. Orang Samarinda cerita kepada saya, di sini ada rumah makan paling enak, ikan patinnya enak sekali. Begini rasanya. Dia ngomong kepada saya, ya walaupun 2 jam dia memberi kuliah kepada saya tentang keenakan ikan patin itu, tetap saya nggak paham. Kecuali kalau saya dibawa ke restoran itu makan, baru tahu. Kalau cuma omong saja bagaimana saya mau rasa? Ini contoh, bukan saya minta dibawa ke rumah makan, tidak, tapi contoh, kan contoh begitu. Cuma omong saja, ini ikan patinnya kalau paisannya wah enaknya begini. Dia cerita sampai 5 jam kepada saya, ya saya nggak paham. Ya mungkin paham ucapannya, tapi tidak mengerti, tidak merasai keenakannya apa yang dia omong. Nggak usah omong banyak, pergi ke rumah makan itu makan, bagaimana rasanya? Itu 1000 kata itu. Bagaimana rasanya? Wah, nggak bisa ngomong tuh. Itu ini begini itu. Nah, itu orang sudah ma'rifat. Nah, begitu juga bab zikir tadi. Kalau saya habis mulut menerangkan, Bapak tidak masuk dalam bab zikir, gak akan mengerti. Bila mengerti, bila sudah berzikir benar-benar, baru faham apa itu ma'bud, apa itu maksud, apa itu maujud. Baru faham. Sudah kaifiatnya. Kalau cuma omong begini, belum faham. Mati-mati gak paham Bapak. Ya kan? Kecuali bila sudah merasai, baru itu. Man lam yazuk lam yadri. Orang yang tidak pernah merasai, dia tak tahu. Cuma merasa melalui telinga aja, bukan melalui mulut. Gak ngerti dia. Nah, terus. Ke-12, menafikan tiap-tiap yang mewujud yang lain daripada Allah Ta'ala daripada hatinya dengan lafaz la ilaha, supaya tetap taksir lafaz illallah itu di dalam hati, dan supaya mesra resap ia kepada segala anggotanya. Adapun segala adab yang kemudian daripada zikir itu, yaitu 3 perkara. Pertama, hendaklah ia tetap apabila ia diam daripada zikir itu dengan ikhtiarnya, dan hendaklah ia hadirkan hatinya karena menanti warid zikir itu, yakni karena menanti faidah yang hasil daripada zikir itu. Mudah-mudahan dengan anugerah Allah Ta'ala datang ia atasnya, dan tatkala itu diperbaikinya lah wujudnya, yakni hatinya pada seketika itu juga, yang tiada dapat diperbaiki akan dia dengan mujahadah dan riyadhah di dalam 30 tahun. Kedua, hendaklah ia menahan nafasnya dari keluar masuk karena ia terlebih segera pada membaiki hati dan membukakan hijab dan memutuskan khawatir nafsu syaitan. Ketiga, hendaklah ia menahan dirinya daripada minum air kemudian daripada zikir itu, karena meminum air itu memadamkan akan panas yang didapat daripada zikir itu dan menghilangkan rindunya kepada mazkur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang matlub pada zikir itu. Artinya selesai berzikir jangan langsung minum. Kalau mau minum duluan sebelum zikir, ya. Jadi setelah kita berzikir itu ada panasnya dalam jiwa kita. Kita rasakan setromnya kepada kita itu, casnya kepada kita. Terus Syahdan, dan segala adab zikir yang tersebut ini yaitu lazim bagi orang yang berzikir dengan ikhtiarnya. Adapun orang yang tiada baginya ikhtiar, maka yaitu tiada lazim baginya segala adab ini, dan hanya saja adab mereka itu taslim bagi warid, yang yakni menerima bagi barang yang datang daripada zikir itu, serta hadir hati semata-mata kepada Allah Ta'ala. Dan terkadang berlaku atas lidahnya itu Allah, 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 atau hu, atau la, atau a, atau atau ha, atau hi, atau suara dengan tiada huruf, atau ia menggetar-getar karena telah ghalib atasnya zikir itu. Demikianlah disebutkan oleh Syekhuna wa Ustazuna Al-Arif Billah
Sayyidi Syekh Muhammad bin Sayyidi Syekh Abdul Karim As-Samman Al-Madani di dalam kitabnya An-Nafahatul Ilahiyah fi Kaifiyati Suluki Tariqatil Muhammadiyah. Maksudnya itu ungkapan yang terkeluar setelah zikir dengan satu tanda kepuasan. Setelah dia berzikir dengan banyak dan dia pun berhenti, maka keluar pada mulutnya ha, ataupun seperti ha atau hi. Itu tanda kepuasan dia. Jadi benda itu, saya minta maaf kalau mencontohkan. Kalau seseorang bersama dengan keluarganya sampai ke tingkat kemuncak, dia akan keluarlah satu perkataan yang seperti itu contohnya. Itu nggak bisa ditafsirkan, itu tanda kepuasan dia dalam zikir, maksudnya puas dia. Nah, itu nggak bisa ditafsirkan. Kenapa? Puas sekali dia dengan yang demikian itu. Nah, jadi mau dihurai dengan 1000 bahasa nggak mampu itu. Setelah dia berzikir, dia rasa lemak manis dalam zikir itu bagaimana? Sedang masuk ke dalam jiwa dia. Itu yang dimaksudkan dengan kalimat-kalimat tadi. Terus. Dan lagi ia berkata di dalam kitab itu, wa kullu hadhihi al-adab talzamu adh-dhakira bil lisan wa amma adh-dhakiru bil qalbi fala yahtaju ila hadhihi al-adab bal ila tasfiyati sariratihi amma siwallahi ta'ala. Artinya, dan segala adab zikir ini lazim bagi orang yang berzikir dengan lidah. Adapun orang yang berzikir dengan hati, maka yaitu tiada berkehendak kepada segala adab zikir ini, tetapi berkehendak kepada menyucikan hatinya daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Wallahul hadi ila shawab. Baik, sedikit lagi, satu lembar lebih lagi. Al-Faslu Stalisu fi Kaifiyati Zikri. Fasal yang ketiga pada menyatakan kaifiat zikir. Kaifiat zikir itu atas beberapa bahagi, tetapi aku sebutkan di dalam kitab ini 3 kaifiat, yaitu yang disebutkan oleh Syekhuna wa Ustadzuna Al-Afkham Muladzuna Al-Akram Al-Arifu Billah Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang bernama An-Nafahatul Ilahiyah, yaitu kaifiat yang pertama, bahwa duduk ia menghadap kiblat seperti duduk di dalam sembahyang dan menaikkan ia dengan la ilaha itu dari atas pusatnya. Padahal diniatkan dengan la ilaha itu menafikan akan barang yang lain daripada Allah Ta'ala, daripada hatinya. Dan diniatkan dengan illallah itu menyampaikan akan dia kepada hatinya, yakni kepada hati sanubari. Padahal memalukan kepalanya kepada pihak kiri dengan illallah itu serta dihadirkan akan maknanya itu di dalamnya. Kaifiat yang kedua, bahwa duduk ia seperti yang demikian itu dan ingat ia di dalam duduknya itu akan kebesaran Tuhannya yang disebutnya itu serta gaib ia di dalam jalalnya dan lenyap ia di dalam jamalnya. Padahal ia memandang akan syekhnya itu pada permulaan ia masuk di dalam zikir itu dan dimulainya dengan pihak tangannya yang kiri. Padahal ia menundukkan akan kepalanya serta ingat ia akan kehinaan dan iftiqarnya kepada Allah Ta'ala, dan dilalukannya dengan la itu daripada lututnya yang kiri kepada lututnya yang kanan, dan dinaikkan dengan lafaz ilah kepada bahunya yang kanan, dan hal diangkatkan kepalanya itu kepada pihak kanan, dan dipalukannya akan kepalanya itu dengan palu yang keras dengan lafaz illallah kepada hatinya. Padahal menghadirkan akan ia pada permulaan zikirnya itu daripada lututnya yang kiri la ma'buda illallah, dan pada lututnya yang kanannya itu la maqsuda illallah, dan pada bahunya yang kanan itu la maujuda illallah, dan pada hatinya la matluba illallah. Dan ketika sempurna zikir itu maka dilanjutkannya dengan huwa illallah itu serta menahan ia akan nafasnya. Padahal ia menanti al-faidul ilahi, yakni faidah zikir yang datang daripada Tuhan kita Azza wa Jal, yaitu nur yang ditaruhkan di dalam hati yang membanyakkan akan zikir itu. Dan dengan nur itu hasil ma'rifatullah Ta'ala dengan ma'rifat yang yakin, dan hasil segala sifat kepujian daripada sabar dan ridha dan zuhud dan wara' dan barang sebagainya daripada rahasia yang ajib-ajib yang didapat oleh orang yang berzikir itu di dalam satu saat. Padahal tiada dapat oleh orang yang mujahadah dan riyadah 30 tahun atau lebih. Wabillahi taufik wal hidayah. Kaifiat yang ketiga, bahwa hendaklah menyebut zikir itu dengan mualat, yakni berturut-turut sekira-kira jadilah 2 kalimat itu seperti kalimat yang satu. Padahal tiada suatu yang menyelang antara keduanya itu pada kharij atau pada zihin, supaya ia tiada boleh masuk syaitan daripadanya itu. Dan inilah terlebih hampir membukakan bagi hati, dan terlebih menghampirkan akan jalan kepada Tuhan kita dengan syarat hendaklah dihadirkan makna zikir itu dengan hatinya pada tiap-tiap kali zikir itu,
Dan sekurang-kurang zikir itu bahwasanya pada tiap-tiap mengatakan la ilaha illallah itu tiada ada di dalam hatinya itu suatu yang lain daripada Allah Ta'ala, melainkan dinafikan daripada hatinya itu dan semata-mata mensabitkan akan Allah Ta'ala di dalam hatinya itu. Wabillahi taufiq wal i'anah. Baik, di sini tadi disebutkan bahwasanya ada 3 kaifiat, 3 cara. Kita insya Allah mulai dengan cara yang pertama. Mana bisa langsung pertama, kedua, ketiga dalam satu majelis. Jadi kita buat dulu kaifiat yang pertama. Sebenarnya kaifiat yang kedua itu difaham oleh orang yang sudah lama mengamalkan kaifiat pertama. Kan begitu seperti pengajian. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Langsung kelas 3 nggak bisa kita. Biar yang rendah dulu. Jadi kaifiat yang pertama tadi kita berzikir dengan duduk seperti tahiyat awal ataupun duduk bersila dengan meletakkan tangan kita di atas paha kita dan mula-mula bertunduk sedikit, kita tarik daripada pusat kita sambil ke atas dengan kalimat la ilaha, dan di hati kita menghadirkan, menafikan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika illallah dipukulkan ke sebelah kiri kepada hati kita untuk memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Insya Allah kita coba berzikir ini dalam mungkin sekitar 5 menit, 10 menit. Bagaimana kita rasa dengan kaifiat ini. Kaifiat ini tidak ada disebutkan dalam hadis Rasulullah, tidak ada. Ini adalah merupakan pengalaman rohaniah para ulama. Jadi pengalaman rohaniah tidak ada masalah apa-apa. Seperti kita belajar Quran. Kita mau belajar Quran, mungkin memakai cara qiraati, mungkin cara iqra, mungkin cara ummi, kan ada macam-macam. Yang penting tujuannya bisa baca Al-Quran. Ada yang pengalamannya begini, ada yang pengalamannya begini, ada yang pengalamannya begini. Begitu juga tariqat, begitu juga kaifiat. Semuanya itu jalan untuk sampai kepada Allah. Bukan itu datang daripada Rasulullah, tidak. Maksudnya pengalaman ulama dengan cara begini mudah untuk hadir hati, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kebesaran Allah dalam hati kita. Insya Allah kita coba berzikir. Dan ingatkan tadi, la itu mesti panjang, ha itu jangan panjang, illallah panjang. Dan jangan cepat ya, perlahan saja, perlahan-perlahan. Ya, seperti yang dikomandokan nanti, dia ikut suara komando lah supaya tidak cepat ya. Dan coba hadirkan hati kita bersama, insya Allah. Kita coba kaifian insya Allah bersama-sama. Baik. Dengan nasyid sekali semua dalam 15 menit pokoknya 15 menit. Baik. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Angkat suara, angkat suara. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله الإيمان لا يا رسول الله لا أيها الإنسان لا إله إلا الله 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 لا إله في الأخبار عن النبي المختار لا أفضل الأذكار لا إله إلا الله 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 لا إله إلا المسجد لا إله إلا الله لا رب العالمين لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. أمتنا اللهم عليها غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين غير خزايا ولا نادمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.